Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Kinsou no Vermeil episode yang ke-12. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Kinsou no Vermeil episode yang ke-12. Sebelumnya, Vermeil dan Alto berhasil keluar dari kenangan masa lalu yang diciptakan oleh sihir Lolit. Pada saat itu, Alto akhirnya mengungkapkan perasaannya dan mengakui bahwa ia sebenarnya menyukai Vermeil. Cerita kemudian berlanjut dengan diperlihatkannya Lolit yang tampak terkejut saat melihat Vermeil dan Babang Alto muncul kembali, menandakan bahwa sihir miliknya tidak bisa lagi menahan Vermeil dalam penjara sihirnya. Diliputi rasa kesal, Lolit kembali mengeluarkan boneka kesatrianya untuk menghadapi Babang Alto dan Vermeil. Namun sebelum melancarkan serangan, ia terlebih dahulu berusaha memprovokasi Vermeil dengan menyatakan bahwa kekuatan penghancur yang dimilikinya seharusnya tidak pernah ada di dunia. Lolit menegaskan bahwa Vermeil bukanlah iblis biasa. Sebagai iblis spesial, kekuatannya melampaui batas kewajaran. Tidak hanya mampu mengubah dunia, tetapi juga menghancurkan apapun tanpa terkecuali. Kekuatan Vermeil digambarkan sebagai kekuatan paling dahsyat dan tak tertandingi. Atas dasar itulah, Lolit berniat menangkap Vermeil dan memanfaatkan kekuatannya demi menjalankan rencana besar yang telah ia susun, yaitu menghancurkan dunia. Selain itu, Lolit juga menuduh Babang Alto telah memperlakukan Vermeil seperti hewan peliharaan yang sakit. Mendengar tuduhan tersebut, Babang Alto langsung menatap Lolit dengan tajam, memotong perkataannya dan memintanya untuk berhenti. Dengan amarah yang tertahan, Babang Alto menegaskan sikapnya. Ia tidak menerima anggapan bahwa Vermeil pantas dipandang rendah hanya karena statusnya sebagai iblis ataupun karena kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Ia menegaskan bahwa tidak seorang pun berhak memperlakukan Vermeil secara semena-mena. Pada akhirnya, Babang Alto menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun termasuk Lolit menyentuh atau mencoba menangkap Vermeil lagi. Karena merasa bosan dengan banyak basa-basi, Lolit segera memberikan perintah kepada boneka kesatrianya untuk melancarkan serangan ke arah Babang Alto. Pada saat yang sama, Babang Alto dan Vermeil mengaktifkan sihir mereka, lalu menggabungkan kekuatan untuk menghadapi serangan tersebut. Dan pada saat itulah serangan mereka saling berbenturan. Akan tetapi, karena serangan gabungan sihir Babang Alto dan Vermeil jauh lebih unggul, daya serang yang mereka lepaskan pun berhasil menembus pertahanan Lolit. Dan dalam sekejap, boneka kesatria miliknya hancur tanpa sisa. Melihat boneka kesatrianya berhasil dihancurkan oleh Babang Alto dan Vermeil, Lolit pun nampak terkejut. Ia tak menyangka bahwa Babang Alto dan Vermeil bisa menahannya sampai sejauh ini. Dari sini, seketika aura Lolit mulai berbeda, seakan ia mau menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun sebelum bentrokan berikutnya terjadi, situasi tiba-tiba berubah. Sosok tersebut segera meminta Lolit untuk menghentikan pertarungan. Kita sebut aja orang ini sebagai penyihir hitam. Biar lebih gampang, kita panggil aja si hitam. Tanpa membuang waktu, si hitam mengajak Lolit meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Sebelum pergi, Lolit sempat menoleh ke arah Babang Alto dan menyampaikan bahwa pertempuran mereka akan dilanjutkan di lain waktu. Babang Alto yang sejak awal mengamati kehadiran si hitam merasakan aura kekuatan yang luar biasa. Ia pun segera menyadari bahwa penyihir tersebut bukanlah sosok biasa. Dalam
benaknya, Babang Alto menduga bahwa si Hita memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan Lolit, seorang penyihir yang berpangkat Platinum Square. 同じプラチナスクエアの魔法使いだ。なんじゃねー。アイオライト。 Tak lama setelah Lolit pergi, suasana di sekitar akademi masih dipenuhi ketegangan. Tiba-tiba, si Putih muncul di hadapan Babang Alto, menampakkan diri membuat Babang Alto terkejut. Sebagai sahabat Vermel, si Putih menyampaikan permintaan terakhirnya. Ia meminta Babang Alto untuk menjaga Vermel apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Alto menyatakan tekadnya untuk menjadi lebih kuat demi melindungi Vermel sepenuh hati. Sesaat kemudian, si Putih meminta mereka berdua untuk mundur. Vermel yang merasakan firasat perpisahan seketika diliputi kesedihan. Hatinya terasa berat seolah ia sudah memahami apa yang akan terjadi. Si Putih lalu menenangkan Vermel dengan mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja selama berada di sisi Babang Alto. Mendengar kata-kata itu, Vermel tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya terdiam menahan perasaan yang sulit diungkapkan. Tak lama kemudian, si Putih mengucapkan salam perpisahan kepada Vermel dan Babang Alto. Setelah menyampaikan kata-kata terakhirnya, si Putih pun terbang ke angkasa, lalu menghilang berubah menjadi pecahan cahaya yang berkilauan. Bersamaan dengan lenyapnya si Putih, sihir yang selama ini mengurung akademi pun runtuh sepenuhnya. Cahaya memudar, suasana kembali tenang, menandai berakhirnya satu peristiwa penting, sekaligus awal dari perjalanan baru bagi Babang Alto dan Vermel. Setelah suasana kembali tenang, Babang Alto menyerahkan buku sihir yang dahulu menjadi tempat penyegelan Vermel. Vermel menerima buku itu dengan penuh pengertian. Saat itu pula, ia menyadari bahwa selama dirinya tersegel, si Putih selalu setia menjaganya tanpa pernah meninggalkannya. Lilia yang sejak tadi diliputi rasa khawatir akhirnya menemukan Babang Alto. Tanpa berkata apapun, ia langsung menghampirinya dan langsung memeluknya dengan erat. 無事かいアルト君。 Karena Babang Alto telah berjanji kepada si Putih untuk melindungi Vermel, ia kemudian meminta Chris membantunya berlatih agar dapat menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut, Chris pun menunjukkan semangat yang tinggi. Ia segera melatih Babang Alto secara intensif, mengombinasikan latihan fisik dengan serangan nyata berupa tendangan dan pukulan. Di tengah latihan itu, Chris memuji tekad Babang Alto yang kuat serta keinginannya yang besar untuk menjadi lebih hebat. Meski begitu, Chris mengakui bahwa Babang Alto sudah memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Bahkan menurutnya, kekuatan sihir Babang Alto telah melampaui sebagian anggota OSIS. Namun, Chris menegaskan bahwa kemampuan tersebut saja masih belum cukup. Ia kemudian menjelaskan kekurangan Babang Alto dengan jujur. Kekuatan fisiknya masih lemah, pemahaman taktik dalam pertarungan masih kurang, dan yang paling penting, pengalaman bertarungnya belum memadai. Semua itu menjadi alasan mengapa Babang Alto harus menjalani latihan yang jauh lebih keras lagi ke depannya. Oke. Di malam harinya, seperti biasa ya cuy, Babang Alto dan Vermel yang energi sihirnya hampir terkuras habis ketika bertarung melawan Lolit, mereka berdua pun melakukan pengisian ulang seperti biasa ya cuy, yaitu saling bertukar kecupan tipis. Ya pokoknya kalau gua liatin bisa bahaya ya cuy, pokoknya bahaya gitu cuy. Dan pokoknya kita lanjut saja ya teman-teman. Setelah proses pengisian ulang selesai, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Suasana perlahan menjadi tenang, memberi waktu bagi keduanya untuk melepas lelah setelah apa yang mereka lalui. Namun sebelum mereka tertidur, Vermel mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Babang Alto. Ia berterima kasih karena selama ini Alto telah menerimanya dengan apa adanya, serta selalu menjaga dan melindunginya. Vermel kemudian mengakui bahwa akhir-akhir ini ia sering merasakan jantungnya berdebar setiap kali berada di dekat Babang Alto. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Vermel pun mengungkapkan perasaannya kepada Babang Alto bahwa ia menyukainya. Mendengar hal itu, Babang Alto pun mengatakan, Boku mo suki desu, Vermel-san.
Setelah keduanya memastikan perasaan masing-masing dan saling menyatakan cinta, suasana pun dipenuhi rasa lega dan bahagia. Babang Alto yang semangatnya langsung naik drastis, tanpa ragu melakukan serangan cepat dan boom, satu gol manis pun tercetak ke gawang Vermel. Sorak kemenangan mungkin tak terdengar, tapi senyuman puas jelas terlihat. Keesokan harinya, Babang Alto memenuhi panggilan untuk berkumpul di ruang OSIS. Kini sebagai bagian dari OSIS, ia ikut serta dalam rapat penting tersebut. Elena menjelaskan bahwa insiden sebelumnya telah menelan banyak korban di akademi. Sebagai ketua OSIS, ia menegaskan tidak akan tinggal diam dan bertekad melindungi akademi apapun resikonya. Ia lalu memastikan kesiapan Chris dan anggota OSIS lainnya. Tanpa ragu, mereka menyatakan kesediaan untuk bertarung demi akademi. Terakhir, Elena menatap Babang Alto, memperingatkan bahwa kedepannya mereka mungkin harus menghadapi militer atau penyihir berpangkat Platinum Square. Mendengar hal itu, Babang Alto langsung menunjukkan tekadnya demi melindungi Vermel dan akademi. Ia siap melangkah sejauh apapun yang diperlukan. Sementara itu, teman-teman Babang Alto merayakan kelulusan ujian bronze. Babang Alto sendiri menjalani pengisian ulang bersama Mbak Vermel. Di balik keberhasilan tersebut, persiapan menuju tahap berikutnya pun dimulai. Penutupan satu alur dan membuka perjalanan baru. 古より存在する魔法使いのしもべ。これからもよろしく頼むよ。私 Dan alur cerita anime Kinso no Vermel selesai. Di akhir video ini, gua nggak akan bosen-bosennya buat ingetin kepada kalian. Jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya cuy. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.